Hari ini kita mau bahas tentang phishing. Itu biasanya data kita tuh diambil, nggak cuma data tapi uang kita tuh bisa diambil. Pencurian juga. gitu ya? Iya. Ya bahaya banget sih itu. Halo Fatih sama Kinat. Dia yang pertama basa-basi dulu, kayak tanya-tanya kabar dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah mau minjem duit. Itu kita suruh bayar ke pay letternya. Oh, yang kedua kali ini ceritanya seperti apa sih? Kalau yang kejadian kedua ini baru aja di tahun ini 2025 di bulan Januari, Februari lah, Januari hampir ke Februari. Nah itu tuh aku di chat sama salah satu orang, itu emang mengakunya dari pihak universitas. Itu mengatasnamakan filenya itu tulisannya calon dan data Kahim tetap 2025. Berarti menyangkut tentang Mas Hafid gitu Iya. ya? Juga Iya, ya. setelah saya dilantik itu posisinya kan. Wah. Kan nggak ada yang tahu Iya. ya di situ Iya. ya kalau Nggak ada yang misalnya ngeh berarti ya? Iya, nggak ada yang ngeh. Iya. Posisinya kan kita nggak ada yang tahu kalau misalnya itu penipuan atau apapun itulah ya. Pada saat itu langsung saya buka, dan pada saat aku buka itu nomornya isinya angka-angka semua. Angka-angka. Biasanya normalnya file kan langsung ada itu ya lah ya, ada tulisan tabel Iya. dan lain sebagainya lah ya. Di situ tuh cuma ada angka di dalamnya. Berarti angka, pure angka. Dan angka langsung doang HP ku gitu. mati di situ. Langsung mati. Langsung Blank mati. juga ya? Di Langsung saat blank. Mas Hafid membuka filenya itu. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat aku hidupin power lagi itu udah bisa hidup. Udah bisa hidup, tapi dengan kondisi HP langsung panas. Dan di situ aku kan pada saat itu menggunakan HP iPhone. Iya. Dengan yang aku tahu privasinya kan juga lumayan Iya, terjaga. bagus, ya. Ketat Nah, ya. ketat lah. Alhamdulillah karena aku membukanya WhatsApp dan itu tidak tersimpan di dalam file. Jadi untuk data-dataku tuh aman. Alhamdulillah. Cuman problemnya adalah ya mungkin bisa menjadi khawatirku juga sih. Pada saat itu langsung aku di mode pesawat, dan aku langsung menghapus beberapa aplikasi penting seperti yang WhatsApp, Instagram, Twitter, banking, apalagi sampai aku mengambil uang yang ada di semua bankku seperti itu karena aku takut kalau misalnya sampai dia tahu atau membobol banking kan itu kan salah satu tindakan yang merugikan. Iya. Iya, benar banget sih. Dan aku takutnya itu berdampak ke teman-temanku juga kalau misalnya aku tidak segera menghapus WhatsApp seperti itu. Dan setelah itu aku langsung aku matiin HP-nya, aku copot datanya, aku masukin lagi, aku restart ulang. Pada saat aku nyalain alhamdulillah udah aman. Jadi Aman. tidak ada seperti lag atau tidak ada seperti HP panas lagi, alhamdulillah sudah tidak ada. Cuman emang yang menjadi kekhawatiran aku sekarang ini takutnya terjadi hal yang sama. Makanya aku lebih waspada aja sih saat ini dengan file-file yang sekiranya ada yang ngirim tiba-tiba. mencurigakan ya, Mas, ya? Mencurigakan seperti Oke, itu. makanya baik. podcast kita pahami dengan Teliti, itu dia. Betul. Dan pertanyaanku Mas, menurut Masnya ini kita sebagai pengguna internet tuh dengan berdasarkan pengalaman Mas, itu ngelakuin apa aja sih untuk memutus rantai phishing ini Mas yang bisa kita lakukan? Oke, buat memutus rantai phishing ini yang pertama kita amati dulu. Kalau misalnya dari yang kasusku yang pertama itu kita lihat WhatsApp-nya dulu. Kan kita bisa mengamati bahwasanya ketika ada teman kita yang mengechat, tiba-tiba loh kok chatnya tiba-tiba topiknya mengarah ke Iya. uang atau pembayaran, itu harus kita cek. Harus kita recheck Iya. gitu ya. Atau enggak kalau bisa langsung ditelepon aja ketika teman kita yang Kayak mau make sure dia kan atau bukan gitu bener. ya. Kita nggak tahu kalau teman kita mau utang atau apa ternyata Iya. itu penipu. Nah, dan harus teliti lagi kita lihat dari segi profilnya. Kira-kira kan kalau teman kita pasti ada salah satu grup yang kita ikutin bersama kan, entah grup kelas atau grup tongkrongan, kita nggak tahu. Kita lihat dari situ. Kalau misalnya emang benar-benar ada namanya dan itu benar-benar nomor teman saya sendiri, kita pastinya tahu kalau misalnya itu nomor asli. Cuman kan mungkin karena pada saat itu kondisinya juga berbeda sama sekarang, kondisinya COVID, kemudian emang di sana posisinya pada orang sakit, pada lelah. Jadi mungkin tertipunya dari seperti itu. Jadi kayak lengah lagi. Iya, kondisi lengah lah. ya. Emang kondisi lagi mendukung juga ya Iya. Mas ya. Jadi kita nggak sempat untuk gitulah ya. Benar. Nah,
Terus dari Mas Hapit nih, kan dari kejadian ini kan kayak dapat pelajaran ya. Seberapa penting sih literasi digital buat masyarakat untuk menghindari phishing ini? Terutama nih buat orang tua yang kadang kayak Iya. asal pencet-pencet aja. Pencet-pencet aja ya. Check out aja Gini, ya sukanya ya. gayanya gini ya. Iya, Pencet-pencet ya. Tahu-tahu HP-nya nge-lag. Tahu-tahu datanya udah hilang semuanya. Tiba-tiba manggil kita ya. Ini Aduh, gimana iya. ini cara perbaikinya nih ya gitu. Harusnya padahal kan harus ada tindakan preventif. Betul. Nah, menurut Mas Hapit nih gimana? Oke, yang pertama kita harus amatin dulu dari tindakan phishing yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua kita amatin juga terkait peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini terkait phishing. Ketiga, kita harus lihat literasi digital, seperti kita harus melihat gimana sih cara menindaklanjutin ketika kita terkena penipuan di HP maupun kita mengalami penipuan di M-banking. Seperti itu. Jadi kita harus menindaklanjutin lebih awal, kita mencari tahu lebih awal terkait phishing terlebih dahulu. Kita cari tahu pada saat informasi terkait phishing agar apa? Agar teman-teman, kan kita nggak ada yang tahu musibah ya. Iya, Ketika teman-teman mengalami hal tersebut, kita tahu cara menindaklanjutinya seperti apa. Seperti itu. Seperti itu. Baik, Sangat edukatif banget sih. iya sih. Nambah Kayak kita wawasan. dapat insight ya. Iya, Kalau jadi Insight. kita tuh belajar dari pengalaman Mas Hapit gitu ya. kita bisa belajar tuh dari pengalaman. Dari pengalaman, Iya. pengalaman Dan lebih baik orang. dari pengalaman orang lain, Iya. dari pengalaman kita sendiri. Betul, Gitu betul. sih. Oke. Baik Mas Hapit. Jadi terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Sudah berbagi edukasinya dari Mas Hapit, pengalamannya untuk mencegah phishing, Ya. tentang phishing gitu. Bener Ini jadi banget. pengingat banget ya untuk kita semua tuh lebih waspada Iya, di maksudnya kayak dunia digital ini. makin maju tuh ternyata penipuan tuh juga makin maju juga. Iya, Mungkin kalau jadi- dulu cuma di telepon tengah malam, sekarang Yang dari minta pulsa link ya, yang bisa seperti minta pulsa ya itu. dulu ya. Memang sekarang penipuan ini marak banget ya ini, apalagi di digital yang makin berkembang ini teman-teman. Seperti Iya. itu. Terima kasih udah dengerin episode hari ini nih teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian dan orang-orang terdekat jadi lebih waspada terhadap dunia digital. Gue Kinan, Gue Fatih. Gua Hafid. sampai Sampai jumpa jumpa di di Dadah. episode selanjutnya. Stay safe dan stay smart.